Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi untuk kita semua. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji adalah milik Allah Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan serta salam semoga tercurah limpahkan kepada seorang pemimpin hebat sebelum adanya presiden yang buruk keren, seorang tokoh sosialis hebat sebelum adanya Marx dan Engels yang keren, kepada tokoh humanis yang bijaksana sebelum adanya Nelson Mandela yang keren, yaitu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas puji dan puja rahmat Allah kita bisa mengikuti di acara seminar hari ini yang akan membahas tentang pembelajaran abad 21 sebagai wirausaha literasi digital. Dan perkenalkan, nama saya Dr. Eman Sulaiman dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, yang mana saya akan membahas tentang konsep-konsep di mana pembelajaran abad 21 sebagai hal yang ditunjang dalam peserta didik. Sebelum kita masuk materi, apakah kalian atau para hadirin, mahasiswa maupun yang umum mengetahui tentang pembelajaran abad 21? Nah, kalau begitu mungkin di sini saya akan bahas. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang menggabungkan cakapan literasi, di mana cakapan literasi tersebut ditunjangnya oleh perilaku, kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam segi kognitif, afektif, serta yang paling utama yaitu penguasaan teknologi. Di mana penguasaan teknologi ini dapat mempengaruhi dalam pembelajaran abad 21. Karena pembelajaran abad 21 tersebut menunjang sedikit adanya konsep yang mungkin mencakup 4 aspek 4C. Yang pertama yaitu communication and collaboration, inovasi and creativity. Yang selanjutnya yaitu critical thinking, dan yang terakhir yaitu problem solving. Di mana peserta didik yang dalam pembelajaran bukan hanya menyampaikan pendapat ataupun mendengarkan penyampaian materi, tetapi di mana peserta didik dituntut untuk menguasai teknologi. Karena dalam aspek creativity and innovation, peserta didik dituntut untuk belajar berkolaborasi dan inovasi dalam sebuah pembelajaran, yang dimana pembelajaran tersebut akan menjadi hal terpenting dalam pengimplementasian peserta didik dalam memahami sebuah materi. Dan yang selanjutnya yaitu pembelajaran abad 21 ini jadi problem solving, yaitu solusi untuk sebuah masalah dalam pembelajaran. Nah, di mana pembelajaran abad 21 ini menjadi sebuah track record
dalam kurikulum Merdeka, yang dimana peserta didik dituntut untuk berwirausaha literasi digital. Mengapa dituntut untuk berwirausaha literasi digital? Di mana berwirausaha literasi digital tersebut peserta didik bukan hanya meningkatkan literasi serta daya pikir, namun peserta didik dituntut bukan hanya sebagai literasi, tetapi memiliki jiwa entrepreneur dalam berwirausaha literasi. Nah, kita juga sebagai peliterasi maupun pembahasa dalam aspek creativity and innovation, mungkin kita dituntut untuk meningkatkan daya skill hard yang dimana thinking order skill hard order thinking dengan penyusunan hot sebagai mana acuan yang bukan hanya acuan, tetapi acuan tersebut ditunjang dengan kemampuan literasi. Nah, mungkin dari sini mahasiswa ataupun peserta didik mengajar yang ada di acara seminar wirausaha literasi digital ini bisa menerapkan di mana penguasaan teknologi di era globalisasi ini, yang bukan hanya kita meningkatkan budaya literasi hanya melalui buku saja, tetapi kita menerapkan dalam segala aspek yang menunjang dalam sebuah era digital. Di era digital ini mungkin banyak seperti media online, mencakup berita online, yang mana literasi bukan hanya sebagai literasi, tetapi dalam membuat artikel tersebut tentunya perlu adanya literasi untuk menuangkan gagasan tulisan dalam artikel tersebut. Nah, si pembuat artikel mungkin sebelumnya kan literasi dulu sebelum menulis artikel. Nah, dalam menulis artikel tersebut daya pikir seorang penulis diperoleh dari hasil daya literasinya. Nah, di samping itu si penulis menuangkannya dalam sebuah media digital. Ini yang menjadi wirausaha literasi digital, bukan hanya sebagai literasi ataupun penulis, tetapi menjadikan sebuah penghasilan dari sebuah literasi. Karena dengan berliterasi bukan hanya kita membuka cakrawala pengetahuan, cakrawala keterampilan, tetapi kita menjadi orang yang bisa menghasilkan pengetahuan di mana saja. Karena dengan wirausaha literasi digital ini kita bisa menghasilkan uang, tidak hanya terkait waktu, tidak, karena waktu kapan di mana itu teknologi kita bisa digunakan di mana saja. Hadirin yang berbahagia dan mahasiswa, dalam materi pembelajaran agama ini mungkin kita sebagai calon pengajar maupun tenaga pengajar,
kita bisa menerapkannya ke peserta didik maupun lingkungan masyarakat, karena penerapan ini bisa dilakukan sebagai implementasi di mana sesuai dengan dunia, sesuai dengan kemampuan demokrasi, keterampilan, pengetahuan yang akan menunjang perilaku seseorang dalam pengetahuan sebelumnya. Nah, ini ada sangkatannya dengan adanya teori belajar bahasa, yang mana pengolahan bahasa tersebut didapat dari pengetahuan sebelumnya. Ini menyangkut kepada teori yang dikemukakan oleh David Ausberg. Pembelajaran bermakna bukan hanya bersifat non-arbitrary, tetapi mencakup untuk meningkatkan dalam pengetahuan sebelumnya. Hal ini harapan dengan informasi dalam pembelajaran digital. Pembelajaran abad 21 ini bisa disebut pembelajaran digital karena sekarang eranya teknologi. Nah, samping itu kita bukan hanya belajar maupun menyerapkan pengalaman, tetapi dalam pembelajaran abad 21 ini kita juga dituntut untuk mandiri dalam memecahkan suatu masalah, terutama yang menyangkut dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kan tidak semua kognitif peserta didik mempunyai hal yang sama, tapi diukur dari segi afektif maupun psikomotor, karena kognitif belum tentu bisa sepenuhnya memiliki sebuah keterampilan ataupun sikap yang baik. Nah, di samping itu pembelajaran bahasa 21 menekankan attitude tentang nomor 1. Kenapa begitu? Karena sebagai pembelajar maupun bahasa kita dituntut juga dalam kemampuan berbicara yang baik dan benar, supaya menarik minatnya siswa. Karena daya pikir siswa ditekankan dalam pemahamannya ketika si pengajar menyampaikan materi yang disampaikan. Jika memang bukan hanya aspek itu saja, tetapi kita juga tetap harus adanya kognitif, karena kognitif juga sebagai penyeimbang daripada attitude tersebut. Karena sebuah psikomotor juga perlu adanya kognitif maupun afektif sesuai dengan 4C aspek tersebut. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, seperti dalam acara-acara di TV ya, di mana itu halo. Nah, ya gitu ya. Jangan sudah ini jangan terlalu serius lah, tetapi ada kesulitan caranya. Karena kita berbicara dengan orang yang santai, humoris. Nah, agar jika ada pertanyaan mengenai masalah pembelajaran bisa konsultasi
maupun pendidik juga harus mengetahui daya psikologis seorang siswa, karena dengan daya psikologis kita akan mengetahui daya belajar maupun karakteristik belajar siswa. Seperti apa yang dikatakan dosen saya, yaitu Nopian Nugraha, bagaimana sebuah materi dapat dicerna dengan baik karena dapat dari keterampilan menyimak yang baik. Karena keterampilan menyimak yang baik merupakan sebuah penerimaan informasi atau materi bisa masuk ke dalam otak kita yang penuh dengan hayalan atau ilustrasi yang mungkin pikirannya bukan hanya tentang pembelajaran, ada sebuah masalah keluarga, masalah itu, ini sudah hanya saja tapi keterampilan yang baik menjadi acuan dalam penerimaan informasi atau materi yang disampaikan oleh pemateri maupun si pengajar. Nah, maka dari itu kita juga sebagai peserta didik, sebagai tenaga pengajar maupun yang akan bisa peserta didik, mahasiswa, semuanya kan mengikuti acara seminar ini dengan meriah. Tentunya jika memang penerapan keterampilan minimal bisa menyimak saya dengan baik, mungkin Anda bisa menerapkannya juga kepada peserta didik supaya penyampaian materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Karena bukan hanya kita, kan guru dan itu gurunya juga sebelumnya harus menyimak dengan baik, atau gurunya waktu belajarnya harus menyimak dengan baik, karena itu berdasarkan pengalaman. Apakah itu disebut karma atau tidak, tetapi semua yang dilakukan mungkin akan berakibat kepada peserta didik nanti yang bakal kita ajarkan tentang materi yang disampaikan. Hal ini tentunya keterampilan menyimak yang baik dituntut juga dalam pembelajaran abad digital. Tetapi kita juga dalam memasuki era teknologi ini harus seimbang, karena ketidakseimbangan dalam kalau kita terus membaca layar monitor mungkin terasa berat begitu, akan mempengaruhi daya dalam menangkap apa yang ditangkap. Yang ditangkap itu materi sampaikan. Nah, jadi yang berbahagia di sini saya sebagai pemateri bukan hanya mohon maaf dan saya menasihati ataupun apa, tetapi kita juga sama-sama belajar, karena belajar itu tidak tiada hentinya. Belajar sepanjang hayat, dari buaya sampai ke liang lahat, karena orang yang berilmu
pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam pembelajaran abad 21 ini masih kurang adanya penyampaian saya, mungkin bisa konsultasikan dengan saya, karena saya orangnya bukan saya tidak sengaja adanya campur bahasa, karena kalau itu kan bahasa Indonesia santai. Nah, ini juga kan menjadi sebuah pembelajaran dari adanya ketika unsur tidak kesengajaan dalam menyampaikan dalam pembelajaran abad 21. Kita bukan hanya memahami, menyampaikan, mengusulkan sebuah pendapat atau menyampaikan pendapat, tetapi kita harus bisa menerapkan budaya literasi sebagai insan yang literal. Insan yang literal mempunyai kecakapan literasi, kemampuan, keterampilan, maupun dari segi penguasaan era teknologi. Terus saya lihat jam ini sebentar, cukup sudah lama ternyata, sudah 22 menit saya bersama Anda. Cukup sekian dari saya, tugas orang sebagai guru dan menjadikan setiap tempat sebagai